Polisi-polisi Korea Utara juga diperintahkan buat nyari orang-orang yang kelihatan nggak cukup sedih. Dia punya target pengen hidup seenggaknya sampai usia 100 tahun. Kita ngomongin Korea Utara lagi, karena dari bulan lalu sampai sekarang masih banyak yang DM gua nanya, "Bang, jelasin kenapa di Korut nggak boleh ketawa sampai 11 hari." Banyak yang penasaran sama Korut ternyata ya. Ya semoga yang penasaran-penasaran ini suatu hari bisa dapat kesempatan buat main ke sana dan pulang. Ya udah, karena aturan ini juga sempat viral kemarin, jadi ayo kita bahas kenapa orang Korea Utara nggak boleh ketawa selama 11 hari di bulan Desember kemarin di Learning by Googling. Jadi di bulan lalu banyak artikel yang ngebahas tentang Kim Jong Un yang memberlakukan aturan dilarang tertawa selama 11 hari buat orang-orang di Korea Utara. Dan kalau lu masih ragu, ini aturan sebenarnya beneran apa enggak? Jawabannya iya, beneran. Kenapa gitu? Ini semua buat menghormati hari kematian mantan pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong Il, bapaknya Kim Jong Un. Nah, yang masih banyak orang salah kaprah, banyak yang mikir kalau aturan dilarang ketawa ini baru diadain di bulan Desember 2021 kemarin. Padahal enggak. Aturan ini udah rutin diadain tiap tahun sejak 10 tahun yang lalu. Sejak hari kematian Kim Jong Il di tanggal 17 Desember 2011. Rutin sejak saat itu, tiap Desembernya selalu diadain masa berkabung ini. Tapi emang masa berkabung di Desember 2021 ini yang spesial. Now for 11 days, North Koreans can't drink, they can't go shopping. And most importantly, they're not even allowed to laugh. This is not a joke. North Koreans could lose their lives if they fail to comply. Nah, sebelum kita bahas lebih detail tentang aturan 11 hari ini, kita bahas dulu tentang keluarga Kimnya, tentang keluarga Supreme Leader-nya. Kita bahas silsilahnya lagi biar nggak ketukar-tukar, sama biar makin seru, kita bahas beberapa kelakuan unik mereka. Unik tapi nyeremin. Jadi kayak yang kita udah tahu, Supreme Leader Korea Utara yang pertama itu adalah Kim Il Sung. Nama aslinya Kim Song Ju. Dia diangkat jadi pemimpin Korea Utara, baru ganti nama jadi Kim Il Sung. Buat lebih detailnya, kenapa Kim Il Sung bisa diangkat jadi pemimpin Korea Utara, lu bisa nonton di video gua yang ini. Yuk, dibantu yuk marketingnya yuk. Salah satu yang unik dari Kim Il Sung ini adalah dia punya target pengen hidup seenggaknya sampai usia 100 tahun. Dan buat memenuhi targetnya ini, dia sampai bikin research center, sampai bikin pusat penelitian, yang tugasnya adalah ngebantu dia hidup sampai usia 100 tahun. Wah. Terus berhasil apa enggak? Sayangnya enggak. Pada akhirnya, Kim Il Sung meninggal tanggal 8 Juli 1994 di usia 82 tahun. Akhirnya malah adiknya, Kim Yong Ju, yang nyampe umur 100 tahun. Kim Yong Ju ini meninggalnya baru di Desember 2021 kemarin. Meninggal di usia 101 tahun. Panjang amat ya. We did a lot of research at the Longevity Center, she tells me, but we only gave him the treatments he had chosen from our list of options. He wanted to rule as long as he could. I think he wanted to live a long life for his own satisfaction. Nah, kalau kita lihat dari silsilahnya nih, Kim Il Sung dari istri pertamanya, Kim Jong Suk, itu dia punya 3 anak. Dan anaknya yang paling tua, Kim Jong Il, yang akhirnya menjadi penerus dia, jadi Supreme Leader selanjutnya. Kalau Kim Jong Il, salah satu yang unik dari beliau adalah, ini berita yang baru keluar kemarin, menurut Fox News, Kim Jong Il ini diklaim sama pemerintah Korea Utara sebagai penemu burrito. Iya, burrito yang makanan Meksiko itu penemunya bukan orang Meksiko. Penemunya tuh Kim Jong Il. Dan di situ sebenarnya mereka ngeklaim sebagai penemu hamburger juga. Iya. In a report from state-run media, it says Kim Jong-il invented what he calls a wheat wrap, and it looks similar to a burrito, obviously. But a propaganda video from Penn News shows a street food stand selling the wheat wraps. Burritos are known to have originated in Mexico. Balik lagi ke silsilah ini. Kalau kita lihat di sini, adik perempuannya Kim Jong Il, Kim Kong Hui, itu dia nikah sama Jang Song Taek.
Nah, kalau kita lihat keterangannya di situ, Jang Song-taek ini sempat jadi orang paling berkuasa kedua di Korea Utara sebelum dieksekusi di tahun 2013. Dieksekusi di masa pemerintahannya Kim Jong-un. Nalo. Dieksekusi kenapa? Jadi Kim Jong-il ini kan meninggal di tanggal 17 Desember 2011. Dan habis itu anaknya Kim Jong-un diangkat jadi Supreme Leader yang baru sampai sekarang. Nah, menurut buku Inside North Korea's Theocracy, karya Ra Jong-il, beberapa bulan abis Kim Jong-un diangkat, dia langsung melakukan pembersihan. Ini lu ngerti kan maksudnya kan? Pembersihan. Iya bener, jadi Kim Jong-un bersih-bersih. Dia melakukan penangkapan ke orang-orang yang dia anggap melakukan pemberontakan. Kebetulan Jang Song-taek posisinya ini emang udah dari lama dianggap sebagai orang paling berkuasa kedua di Korea Utara. Dan karena posisinya yang tinggi inilah, dia malah dianggap berbahaya sama Kim Jong-un. Gila. Padahal ini kan hitungannya omnya sendiri ya. Jang Song-taek dianggap memperluas pengaruh dan ambisinya sendiri. Dan di Korea Utara itu dianggap sebagai pemberontakan. Akhirnya Jang Song-taek ditangkap di Desember 2013, dicopot dari semua jabatannya, dan foto-foto dia semuanya dihapus dari arsip negara. Kalau ada foto Supreme Leader yang ada Jang Song-taeknya, itu Jang Song-taeknya bakal dihapus, Jang Song-taeknya bakal diedit, jadi nggak ada di foto itu. Wah, segitunya ya. Habis itu ya udah, tanggal 13 Desember 2013, pemerintah Korea Utara ngumumin kalau Jang Song-taek udah dieksekusi. Nah, eksekusinya ini cerita yang beredar juga versinya ada macam-macam. Kalau menurut jurnalis investigasi Bob Woodward di bukunya yang berjudul Rage, di situ dibilang Jang Song-taek dieksekusi dengan cara ditembak pakai senapan anti pesawat. Iya, senapan yang biasa buat nembakin pesawat ini dipakai buat nembak orang. Di buku ini juga disebut, abis itu Kim Jong-un sempat nunjukin kepala omnya ini di depan pejabat-pejabat senior Korea Utara. Iya, yang ditunjukin kepalanya doang. Selain versi tadi, ada juga versi yang bilang Jang Song-taek dieksekusi di depan regu penembak. Habis itu ada juga versi yang bilang Jang Song-taek dieksekusi dengan cara diumpanin ke anjing-anjing kelaparan. Wah, tapi versi anjing ini yang paling populer ya versinya ya. Kalau lu sendiri gimana? Lu lebih percaya versi yang mana? Silakan komen. Jang Song-taek was at the North Korean leader's right hand. At the very heart of this regime, he was Kim Jong-un's uncle and mentor, married to the sister of the former leader, Kim Jong-il. This is the moment which signaled his downfall, dragged away and humiliated in front of thousands. A chilling message to all who watched. Duh, sorry nih, jadi keasikan bahas kelakuan keluarga Kim ya. Tapi kalau lu ternyata emang tertarik buat bahas kelakuan mereka yang lain, silakan komen. Kalau rame, ntar kita bahas lebih detail. Sekarang kita balik ke waktu Kim Jong-il meninggal di tanggal 17 Desember 2011 tadi. Kalau lu inget, di momen itu kan satu Korea Utara tuh bener-bener sedih banget ya. Dan di momen ini sempat beredar isu yang bilang pemerintah Korea Utara bakal ngehukum orang-orang yang kelihatan nggak cukup berduka. Tapi isu ini terus langsung dibantah sama pemerintah Korea Utara. Tapi 10 tahun kemudian di Desember 2021, apa yang dulu mereka bantah akhirnya benar-benar mereka lakukan. Jadi sejak Kim Jong-il meninggal, di Korea Utara tiap bulan Desembernya selalu diadain masa berkabung buat mengenang kepergian Kim Jong-il. Biasanya masa berkabungnya tuh 10 hari, dan yang dilarang juga nggak terlalu banyak. Minimal nggak boleh kelihatan ketawa di tempat umum, sama nggak boleh minum-minum. Nah, di tahun 2021, buat mengenang 10 tahun kepergian Kim Jong-il, masa berkabungnya ini ditambah sehari, jadi 11 hari. Dan larangannya juga jadi bertambah banyak. Apa aja tuh? Dilarang ketawa, dilarang minum-minuman beralkohol. Terus ini yang lucu nih. Dilarang olahraga, tapi juga dilarang melakukan kegiatan yang bersifat santai-santai. Ini kan kasihan ya kaum rebahan di Korea Utara ya. Badannya rebahan, tapi jantungnya olahraga. Terus di tanggal 17 Desembernya, di tanggal wafatnya Kim Jong-il, itu semua orang dilarang berbelanja. Terus kalau menurut RFA, Radio Free Asia, kalau di masa berkabung itu ada anggota keluarga lu yang meninggal, itu lu boleh nangis. Tapi nangisnya nggak boleh kenceng-kenceng. Dan jenazahnya juga harus segera dibawa keluar. Gila. Di radio itu juga dibilang
Orang-orang bahkan tidak dapat merayakan ulang tahun mereka jika jatuh di masa berkabung. Gila. Pyongyang is observing an 11-day period of mourning. During this period, North Koreans are expected to behave in a certain way. Masih menurut RFA, di masa berkabung ini, polisi-polisi Korea Utara juga diperintahkan buat nyari orang-orang yang kelihatan nggak cukup sedih. Terus salah satu sumber mereka juga bilang, ini merupakan tugas polisi selama sebulan. Saya dengar bahkan para polisi sampai tidak bisa tidur sama sekali. Gila ya, nggak bisa tidur gara-gara harus terus-terusan berburu orang yang kelihatan nggak sedih. Kalau ada yang ngelanggar gimana? Ya hukumannya sebenarnya sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Di beberapa tahun sebelumnya, banyak orang yang kegap lagi minum alkohol di masa berkabung. Abis itu mereka langsung ditangkap dan dianggap sebagai penjahat ideologis. Kalau menurut salah satu narasumber CNBC, dia bilang, setelahnya mereka akan langsung dibawa dan tidak pernah terlihat lagi. Kebayang nggak lu nggak sengaja ketawa ngakak, besoknya lu hilang. Di masa berkabung ini juga pemerintah Korut bikin berbagai macam kegiatan. Ada pameran seni, konser peringatan, sama pameran bunga Kim Jong-il-lia. Bunga hybrid yang jadi simbolnya Kim Jong-il. Selain bunga Kim Jong-il-lia, sebenarnya ada juga bunga Kim Il-sung-lia. Bunga anggrek hybrid yang jadi simbolnya Kim Il-sung. Kelakuan Supreme Leader selalu out of the box ya. Nah sebenarnya, ada banyak penduduk Korut yang secara anonim ngerasa keberatan dengan masa berkabung ini. Menurut mereka, masa berkabung ini ngasih gangguan yang sangat signifikan ke kehidupan sehari-hari mereka. Ya iyalah. Banyak yang ngarep masa berkabungnya Kim Jong-il ini per tahunnya cukup seminggu aja. Kayak masa berkabungnya Kim Il-sung. Masa berkabungnya Kim Il-sung yang cuma seminggu aja menurut mereka itu udah bikin capek. Sampai ada salah satu narsum orang Korea Utara yang bilang ke RFA. Katanya, di sini kami yang hidup terpaksa untuk terus-menerus meratapi dua orang yang sudah meninggal sampai kami mati. Ya juga ya, menurut lu gimana? Apakah masa berkabung ini berlebihan apa enggak? Silakan komen. These bizarre rules are in keeping with Kim Jong-il's legacy. He liked to dictate the behavior of North Koreans. His son is following suit. Oke, sekalian remeh googling kali ini tentang peraturan 11 hari nggak boleh ketawa di Korea Utara. Sama tadi ada bahas beberapa kelakuan Supreme Leader-nya ya. Ngeri-ngeri ini kelakuannya. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir